Halo semuanya. Kali ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah kerangka berpikir yang bisa banget bantu kita semua menjawab pertanyaan super besar dalam hidup. Sebenarnya apa sih tujuan hidup gue? Tapi dengan jawaban yang benar-benar datang dari diri kita sendiri, bukan dari kata orang lain. Ngapain sih kita hidup di dunia ini? Kayaknya sih pertanyaan simpel ya. Tapi coba deh pikirin ini bener-bener pas lagi sendirian mau tidur. Wah, bisa-bisa malah jadi nggak bisa tidur sampai pagi saking bingungnya. Oke, untuk memulai perjalanan kita pinjam dulu satu kutipan yang lumayan provokatif nih dari filsuf Jean-Paul Sartre. Anggap aja ini jadi titik awal kita buat mikir bareng-bareng. Jadi, menurut para filsuf eksistensialis, kita ini lahir ke dunia tanpa buku manual. Kebayang nggak? Kita tuh kayak dilempar gitu aja ke sebuah permainan raksasa tanpa dikasih tahu aturannya apa. Nah, tugas kita lah untuk nulis sendiri aturan main dan tujuan dari permainan hidup kita itu. Terus, apa sih artinya dikutuk untuk bebas? Artinya simpel banget. Karena kita 100% bebas, ya kita juga 100% bertanggung jawab. Nggak ada yang bisa disalahin. Bukan takdir, bukan lingkungan, bukan orang tua. Semua keputusan, baik dan buruknya, ya balik lagi ke kita sendiri. Berat ya? Nah, tekanan dari kebebasan dan tanggung jawab total inilah yang sering banget bikin kita cemas dan gelisah. Dalam dunia filsafat, perasaan ini ada namanya loh, yaitu angst. Ini tuh reaksi yang wajar banget kok. Reaksi alami manusia pas dibebani tugas buat nyari makna hidupnya sendiri. Oke, karena rasa cemas itu kan gak enak ya. Secara natural, manusia dan masyarakat pasti cari cara buat meredakannya. Dari situlah muncullah sebuah solusi, yaitu skenario hidup standar yang bisa diikuti sama semua orang biar nggak pusing-pusing lagi. Dan inilah dia skenario yang mungkin udah akrab banget di telinga kita. Sekolah yang benar, cari kerjaan stabil, nikah, punya rumah, punya anak, terus pensiun dengan tenang. Skenario ini tuh nawarin rasa aman karena jalurnya udah jelas, udah terbukti berhasil buat banyak orang. Intinya, ini kayak obat penenang massal buat ngatasin kecemasan kita. Pertanyaannya tuh bukan soal ini benar atau salah ya. Sama sekali nggak ada yang salah dengan jalur ini. Tapi, yang perlu kita tanyakan ke diri sendiri adalah, kenapa aku milih jalan ini? Apakah ini pilihan yang otentik dari hati? Atau jangan-jangan ini pilihan yang kita ambil cuma karena takut? Biar lebih kebayang, kita pakai contoh jadi PNS deh. Seseorang bisa milih jadi PNS karena emang punya panggilan jiwa buat ngabdi ke negara, buat menciptakan stabilitas. Itu otentik. Tapi, orang lain bisa aja milih jadi PNS karena takut sama resiko di dunia swasta, atau karena disuruh orang tua, atau takut diomongin tetangga. Tujuannya sama, tapi akarnya beda banget. Dan disinilah letak kuncinya. Gimana coba kita bisa bikin pilihan yang otentik kalau kita sendiri aja nggak kenal siapa diri kita yang otentik itu? Jadi syarat mutlaknya cuma satu. Kenali dirimu sendiri dulu, sedalam-dalamnya. Untungnya, perjalanan mengenal diri ini nggak harus meraba-raba dalam gelap. Zaman sekarang, psikologi modern udah ngasih kita alat-alat yang praktis banget. Anggap aja ini sebagai kompas internal pribadi kita. Alat pertama itu namanya The Big Five, atau gampangnya Ocean. Dan ini bukan tes kepribadian abal-abal yang ada di majalah ya. Ini adalah model yang paling diakui secara ilmiah buat memetakan kepribadian kita. Ini bantu kita paham misalnya, kita itu secara alami orang yang suka hal baru atau justru lebih nyaman sama rutinitas? Nah, alat kedua namanya kode Holland-Riasek. Kalau Big Five tadi lebih ke bagaimana cara kita berfungsi, Riasek ini lebih ke apa jenis kegiatan yang kita sukai. Ini ngebantu kita metain minat inti kita. Apakah kita itu seorang pencipta yang suka bikin sesuatu, atau seorang pemikir yang suka analisis, atau penolong yang suka bantu orang lain? Nah, yang paling keren itu adalah waktu kita gabungin dua kompas ini. Pemahaman diri yang utuh itu bukan cuma soal kepribadian aja atau minat aja, tapi kombinasi keduanya. Biar gampang kita pakai contoh profesi arsitek ya. Pertama, kita lihat dari sisi minat riaseknya. Seorang arsitek yang hebat itu butuh jiwa artistik buat bikin desain bangunan yang keren dan indah. Tapi, dia juga butuh sisi investigatif yang kuat, karena dia harus ngurusin hitung-hitungan teknis biar bangunannya nggak rubuh. Tapi minat aja nggak cukup. Dari sisi kepribadian Ocean, arsitek juga butuh tingkat kehati-hatian yang tinggi, biar bisa manage proyek yang rumit dari A sampai Z. Dan mungkin butuh juga ekstraversi yang lumayan buat presentasi ide ke klien. Jadi, minat itu ngasih tahu arahnya, kepribadian ngasih tahu cara terbaik buat jalan ke sana. Oke, kompas buat kenal diri udah di tangan. Tapi, kompas doang nggak cukup kan? Kita juga butuh peta buat navigasi di dunia nyata. Kenapa? Karena idealisme tentang jati diri itu harus ketemu sama yang namanya realita.
Jujur-jujuran aja deh, kita semua hidup dalam sebuah sistem. Proses pencarian diri yang otentik itu nggak bisa dong kita ngelupain fakta bahwa kita tetap harus bayar cicilan, harus makan, harus bertahan hidup. Jadi, idealisme dan realisme itu harus jalan bareng. Nah, buat ngejembatanin idealisme sama realisme itu, kita bisa pakai peta praktis yang namanya kurikulum hidup. Anggap aja ini kayak level di dalam game, atau anak tangga. Kita nggak bisa langsung loncat ke level paling atas kan? Kita harus naik satu persatu, bangun fondasi yang kuat dulu. Sekarang, kita coba satuin semuanya, kompas dan peta tadi. Dan kita lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata lewat dua skenario yang umum banget kita temui. Coba lihat dua contoh ini. Buat teman-teman yang generasi sandwich, fokusnya seringkali ada di level 1 dan 2, bertahan hidup dan membangun jaring pengaman buat keluarga. Bukan berarti mereka nggak punya mimpi, tapi energinya ya terkuras di sana. Sementara itu, seorang lulusan baru yang mungkin lebih beruntung bisa langsung mulai eksplorasi di level 3, pakai kompasnya buat cari jalur karir yang otentik dari awal. Dan satu hal yang penting banget untuk kita ingat, ini semua tuh bukan proyek yang bisa selesai dalam semalam atau setahun. Mengenal diri itu perjalanan seumur hidup. Bisa jadi, kita nggak akan pernah menemukan satu jawaban final yang absolut. Dan itu nggak apa-apa. Dan mungkin justru disitulah intinya. Yang paling penting itu bukan menemukan satu jawaban pasti, tapi punya keberanian untuk terus bertanya, terus eksplorasi. Dan yang terpenting, terus berjalan menapaki jalan kita sendiri, langkah demi langkah. Jadi, setelah semua ini, bolanya kembali ke tangan Anda. Dengan kompas untuk mengenal diri dan peta untuk menavigasi realita, pertanyaannya bukan lagi apa tujuan hidupku, tapi mungkin lebih penting, apa satu langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini untuk mulai berjalan di jalanku sendiri?